MTP MOV Team Podcast. Halo Movers, welcome back to our podcast channel MTP. Bareng aku Mita. Aku Vina, Aku Galuh. dan aku Hilwa. Di episode 2 ini kita akan ngobrolin tentang ekspektasi versus realita kuliah. Oke, langsung aja nih. Kita kan anak UIN nih, yang insya Allah UIN Islami banget itu. Masya Ukti, Allah. Mam. Amin, amin. Sering ya orang berekspektasi kami semua mahasiswa yang agamis. Katanya gini, wah anak UIN ya? Ukti banget dong. Masya Allah. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Nah, kalau dari pengalaman kalian gimana nih? Coba dari Vina. Kalau tadi kan yang disinggung tentang uktinya juga kan, tapi kan kalau ada ukti ada ahi juga. Iya. Di UIN tuh ternyata nggak ahi-ahi juga sih. Banyak juga kok yang mahasiswa tuh gondrong-gondrong gitu loh. Jadi tetap rambutnya tuh tetap penampilan biasa aja sesuai sama kepribadian mahasiswanya gitu. Jadi nggak ada yang ngeharusin harus rambutnya tuh cepat Rapi, atau creamy. gimana ya Iya, gitu. bener. Kalau dari ahinya sih. Mungkin Galuh kalau dari uktinya sendiri gimana? Kalau dari aku ya, aku tuh kayak pernah ini loh, kayak pernah ekspektasi tuh kayak misalnya di UIN tuh harus pakai rok panjang gitu, kayak uhti banget, gamis, jilbabnya panjang gitu kan. Nah ternyata waktu itu aku pernah pertama kali datang ke UIN, aku tuh kayak ketemu orang pakai celana gitu kan, ternyata kaget aku, ternyata juga dari Vishum gitu kan. Jadi aku ngerasa wah aman nih kalau misalnya aku pakai celana gitu. Terus pas di kelas juga kemarin kan aku sempat offline kan. Terus temanku yang cowok tuh ada yang pakai kaos gitu, tapi ada yang kera. Jadi kayak istilahnya kayak harus kemeja, harus rapi, harus ada aturan tuh kayak enggak itu ya, kayak enggak terlalu Saklek gitu ya. Jadi kayak bebas gitu aja, kayak tergantung dosen gitu. Jadi kalau dari Kak Hilwa gimana? Iya benar yang dikatakan Galuh tadi. Dan aku pribadi tuh bukan cewek yang betah pakai rok gitu. Iya. Jadi aku ke kampus juga alhamdulillah masih bisa pakai pakaian yang senyamannya aku gitu, pakai celana panjang, pakai baju panjang, kerudung Paris gitu. Dan intinya di UIN itu yang penting bebas dan sopan sih, menutup aurat gitu. Ekspektasinya nggak terlalu ukti banget. Iya, Iya, nggak yang- ahi banget juga di Iya. dalamnya. Iya benar. Oke, kalau dari pengalamanku tuh aku pernah ke fakultas lain. Kebetulan aku pakai celana jeans ya. Terus ngelihat kakak tingkatnya semuanya tuh pada pakai rok. Aku ngerasa kayak, waduh, kok aku jadi solehot banget atau mereka yang terlalu ukti gitu. Jadi nggak semua UIN tuh ukti banget atau ahi banget. Itu semua tergantung pribadi masing-masing. Nah, kalau mau kuliah itu harus pakai pakaian yang rapi Iya, dan sopan. Menutup aurat. Iya. Kalau kuliah di UIN, pasti sempat ada bayangan atau ekspektasi mata kuliah yang pasti banyak agamanya. Padahal kan nggak semua fakultas atau program studi itu Islami semua. Ada mata kuliah agama yang memang wajib, tapi kan cuma 1 semester aja. Beda halnya kalau di fakultas lain yang notabene-nya memang memperdalam ilmu agama. Misalnya fakultas sebelah tuh kayak Fakultas Usuluddin. Nah, di dalamnya tuh ada prodi-prodinya, ada prodi ilmu tafsir hadis, studi agama, dan masih banyak lagi. Kan itu udah pasti ya kalau itu tuh isinya ilmu agama. Kalau kita kan di Vishum. Nah, gimana sih ekspektasi tentang mata kuliah yang ada di UIN menurut kalian? Kalau aku sih pertama kayak culture shock gitu ya Kak, soal matkul gitu kan, karena aku ngerasa kayak semi bakal di wanti-wanti bakal kamu masuk UIN ntar kamu jadi pesantren banget gitu, kamu bakal di pesantrenin, padahal nyatanya enggak gitu. Di semester 1 aku malah dapet kayak mata kuliah yang kayak lebih umum gitu, kayak sejarah Islam, pengantar studi Islam, terus kayak ulumul Quran, dan aku ekspektasinya tuh kayak bakal pakai bahasa Arab full gitu, ternyata enggak gitu, tetap pakai bahasa Indonesia, dan penyampaiannya materi juga kayak nggak susah banget gitu loh, kayak asalkan ngerjain tugas aja deh gitu kalau di itu selama semester 1 kemarin. Gimana Vina? Kalau dari aku sih kagetnya tuh ternyata ada tes TOEFL gitu ya. Kita tuh tes kayak tes TOEFL, cuman basicnya tuh Arab, dan Arabnya tuh susah dimengerti gitu loh guys. Apalagi mungkin dari kita yang nggak kalangan dari orang-orang yang dulu SMA-nya dari Islam gitu, apa swasta gitu kan. Jadi kayak shock banget ternyata di UIN tuh ada tes TOEFL, dan kita belum dikasih tahu sebenarnya pas awal-awal kita maba gitu loh. Sistemnya juga nggak dikasih iya, tahu jadi pas gitu. semester 1 tuh sempat kaget juga. Nah, kalau semester 1 kan kalau di fakultas kita
di apa TOEFL dulu. Nah, kalau ini semester 2 kita sekarang udah ke TOEFL gitu loh. Jadi- Tapi tenang aja sih, kan nanti dikasih kelas-kelas gitu. Jadi kita tetap bisa belajar di sana, tetap bisa explore lah lebih dalam. Ya gitu. harus rajin cari Yes. info-info ya Bun. Info-info Iya. ya. Tuh, info Mazeh. Terus kalau dari aku ya sama sih, awal-awal waktu aku masuk UIN juga bayangan aku bakal dapet mata kuliah agama yang banyak gitu. Tapi setelah aku masuk, setelah aku jalanin, ternyata juga nggak sedetail itu. Dan kayak mata kuliah juga masih umum juga, sama yang kayak dibilang Galuh tadi, kayak sejarah Islam, terus Ummul Quran dan sebagainya. Dan itu pun aku dapat pas di 2 semester awal. Kalau semester 4 sekarang aku udah lebih fokus ke mata kuliah yang di jurusan aku, di ilmu komunikasi. Dan yang penting itu kalau kuliah selama ini yang aku dapet ya, yang penting itu ngerjain tugas sih, ya nggak teman-teman? Iya dong. Kalau untuk tugas gimana nih ekspektasinya? Oke, kalau tugas sendiri sih aku kira tuh berat banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngerjainnya dengan cara kayak dicicil gitu, terus kayak bareng-bareng sama temen ngerjainnya itu lebih ringan lagi gitu. Terus kan misalnya kalau di UIN itu kan aku ngiranya dulu juga mata kuliahnya tuh Islami banget gitu, padahal ya nggak semua. Nah di sini tuh misalnya ada mata kuliah sosiologi, ada mata kuliah pokoknya dia tuh lebih ke ilmu sosial. Nah tapi tuh di situ ada integrasi interkoneksinya sama ilmu agamanya. Jadi nggak cuma dapat ilmu sosialnya tapi juga dapat ilmu agamanya Jadi juga. kayak seimbang gitu ya, Kak. Iya, Balance betul. gitu. Seperti apa sih lambang kita, integrasi interkoneksi. Iya. Waduh, pelafalannya Jogja banget gitu ya. Integrasi, interkoneksi. Medok gitu. Mantap. Oke, kalau ngomongin soal tugas nih, kita semua sebagai mahasiswa udah wajib untuk belajar, hadir di kelas baik online maupun offline, ngerjain tugas, mengerjakan UTS dan UAS pastinya. Kalau kata dosen kita, Pak Siantari, tugas itu jangan dijadikan beban. Tugas itu adalah konsekuensi bagi mahasiswa. Benar. Pernah 1 tahunan ngerasain kuliah offline di kampus. Kalau ngomongin soal fasilitas yang ada di fakultas, itu di depan ada gazebo. Kalau mau nungguin pergantian jam atau nongki-nongki atau ngerjain tugas bisa di situ. Tapi kalau aku sama teman-teman aku lebih suka keluar cari makan karena biasanya gazebo-nya penuh. Biasanya juga malu karena udah rame. Nah, gimana nih cerita kalian tentang fasilitas, tempat nongki, jam istirahat selama kalian kuliah saat ini? Kalau dari aku sendiri sih, Kak, mungkin kayak kita bisa manfaatin wifi dari kampus gitu loh. Cuman tinggal login pakai username sama passwordnya kita bisa pakai akses wifi-nya kampus tuh bebas gitu loh. Jadi kita kalau misal lagi nggak ada kuota, kita juga tetap bisa ke kampus, atau kita pas jam kos kita juga bisa manfaatin wifi-nya kampus tuh kita sambungin ke HP atau laptop gitu loh. Lebih hemat ya Bu. Iya. Kita sebagai anak kos. Kita manfaatin fasilitas kampus gitu loh ya Iya. kan. Kalau dari Kak Hilwa mungkin? Kalau dari aku untuk ngerjain tugas atau istirahat atau nongkrong gitu sama sih, lebih prefer ke gazebo karena itu tadi, yang pertama ada wifi gratis, terus yang kedua kan rumah teman-teman aku juga jauh-jauh kan, dan tengahnya juga pasti di UIN dan pastinya di Fishum juga. Gazebo-nya ini ya, kita khas banget gazebo khas Fishum. Iya. Udah kayak kayak tempat nongki nomor 1 lah. Iya. Gazebo favorit. Yoi. Kalau misalnya aku untuk fasilitas kampus kayaknya udah diomongin sama Vina sama Kak Hilwa sih. Kalau ngomongin soal sekitaran kampus nih, kan aku seneng nih banget nih jajan-jajan kayak seblak, kayak Yeah. sempol ayam, cilok, itu kayak di UIN tuh kayak gampang banget gitu loh nyarinya, apalagi di sekitar Sapen tuh banyak banget jajanan kuliner, apalagi Iya. kalau malam hari ya kan. Street foodnya gitu. Street foodnya UIN itu ada di Sapen. Betul. Ngomongin soal teman, gimana ekspektasi soal pertemanan kamu, Hilwa? Kalau dari aku sih, aku awalnya ngiranya bakal agak susah cari temen sih. Soalnya dalam bayangan aku tuh anak-anak UIN tuh kebanyakan kayak lulusan pesantren gitu, dan mereka pasti udah kayak kenal satu sama lain gitu kan. Tapi begitu aku nyoba deketin temen sekelas gitu, dan akhirnya nyambung aja, dan ternyata yang dari SMA negeri tuh banyak banget malah. Jadi ya
nggak semengerikan itu buat temenan. Dan sampai sekarang pun alhamdulillahnya juga aku udah punya temen yang bisa buat sharing tentang tugas, tentang buku atau tentang apapun itu, teman diskusi lah pokoknya gitu. Iya, kalau dari Galuh gimana? Kalau aku kan ini karena mikirnya UIN itu Islami banget kan gitu kan. Jadi kayak ada kayak seolah semi militer gitu loh, kayak pemisahan antara akhi dan ukhti. Masya Allah banget ya Bun. Jadi kayak bayanganku tuh kayak kayak pesantren gitu loh, kayak laki-laki sama perempuannya dipisah gitu kan. Iya. Jadi tapi ternyata nggak seketat yang aku kira, kayak tetap kita bisa approach sama laki-laki juga, tapi tetap dalam batas yang wajar. Nah gitu, jadi kayak tinggal soal pribadi masing-masing aja. Terus soal temen tuh aku juga punya ekspektasi nih kan, kalau misalnya dulu tuh kayak di grup chat, ini kan aku sebagai angkatan corona nih ya, angkatan online, jadi kayak kita tuh harus teman sekelas tuh harus ini solid deh, harus kompak gitu. Tapi nyatanya tetap aja ada circle gitu kan. Itu tuh kayak udah hal yang nggak bisa dihindarin nggak sih kalau circle kayak gitu tuh. Iya bener. Terus kayak kita tuh kalau misalnya mau dapet teman banyak, kita tuh kayak harus mau sosialisasi gitu loh, istilahnya kayak JBJB, sapa-sapa sama teman gitu ya kan. Kayak kalau nggak gitu tuh kayak susah gitu nyari teman gitu, kayak buat nugas juga susah, kita ketinggalan info, kita nggak dapet apa-apa. Jadi ya alhamdulillahnya kita sekarang nih ya, kalau aku tuh anaknya kan sociable banget gitu loh, kayak social butterfly ya. Jadi kayak ya alhamdulillah dapet teman, alhamdulillah. Kalau Vina sendiri gimana? Kalau ngomongin kuliah kan masih ada temen, ada juga bucin-bucin gitu kan. Mungkin tapi kan kayak Ayang, iya nih, belum makan karena belum diingetin sama ayang. Berat sakit banget. mah karena nggak pernah diingetin makan sama ayang. Iya kan, kalau sama aku sama Galuh kan masih menginjak semester 2 gitu ya Lu ya. Jadi kita masih belum mencari-cari untuk bucin-bucin, dan kita nggak tahu sih kedepannya semester 2 ya kan. Iya gitu loh. Jadi mungkin kalau kakak-kakak punya channel, jangan diobrolin gitu. Tapi kalau kembali lagi, kalau bucin itu kan terserah dari hak dan kewajibannya diri sendiri dan masing-masing gitu kan, urusannya pribadi. Jadi kalau di kampus mah bebas-bebas aja, nggak pernah ada yang ngelarangan kayak jangan pacaran gini gitu. Ya gak sih? Iya betul. Oke, kalau ngomongin soal bucin-bucin gitu ya, dulu sih sempat ada kayak cerita tentang bucin itu, tapi ceritanya spill nih Kak Vita. itu terlalu bucin banget, apalagi itu sama cutting. Impian semua mahasiswa perempuan nih. Tahu nggak kenapa cutting? Kenapa tuh? Karena kalau misalnya kita mau minta tugas atau cara ngerjainnya gimana atau sharing-sharing, itu tuh bisa banget gitu loh, kayak kita tuh sambil menyelam minum air. Dapat bocoran. Tapi airnya yang air gimana tuh? Aduh, oke. Nggak kerasa ya, udah lama banget kita ngobrolin tentang ekspektasi versus realita kuliah. Nah, ini kita ada kesan dan pesan buat movers di rumah. Di rumah atau di kafe atau di tempat nongki pun, dimanapun gitu kalian berada. Iya. Oke, nih dari Hilwa dulu. Dari aku pesen untuk movers, terkhususnya untuk maba ya yang mau masuk ke UIN dan ke Vishum. Intinya pesan aku tuh nggak usah takut gitu, nggak usah takut nggak punya teman, nggak usah takut ketinggalan pelajaran agama, karena di sini tuh kita juga bareng-bareng belajar gitu. Dan nggak semua dari pesantren, ada yang dari SMA negeri juga, SMK. Iya, ada juga yang mualaf, mungkin kan kita juga belajar bareng-bareng di sini gitu. Kalau dari Vina? Kalau dari aku sih kesan pesannya buat mungkin teman-teman yang seangkatan gitu, kayak kita tetap semangat walaupun kuliahnya kayak nggak ada kepastian gitu kan. Daring, kadang daring, kadang luring. Kita kan harus tetap semangat gitu kan, tergantung dari dosennya juga. Tapi kita harus menghargai juga nggak sih? Terus kalau bisa luring, kita berangkat luring. Kalau emang kepepet daring, ya udah daring aja gitu kan. Cuman ada kelebihan dan keuntungan dari luring sama daring gitu loh. Jadi kayak buat teman-teman seangkatan atau buat cutting tetap semangat gitu ya. Apalagi buat kita nih lo yang belum dapat ayang gitu. Aduh, semangat gak sih cari ayang di tempat kuliah? Jangan dong. Jangan. Kita harus niatkan kuliah ini untuk mencari ilmu. Waduh. Pendidikan nomor 1. Waduh, ini karena belum dapat aja sih, ya nggak sih? Kalau Galuh gimana nih? Kalau saran aku sih buat para maba sih khususnya, kayak kita tuh kalau kuliah tuh ya niatkan ya, tadi kata Vina sih benar, nuntut ilmu gitu. Terus jangan berekspektasi tinggi deh sama kuliah gitu, kayak apalagi soal ayang-ayang gitu deh, kayak
kalian tuh bakal ya tugasnya berat sih, tapi Iya, kayak betul. jalanin aja gitu. Jadi kayak jangan terlalu expect too much gitu loh. Kayak realitanya tuh kayak nggak seindah yang kalian bayangkan di Wattpad guys. Ya. Jadi jangan berharap berlebih gitu. Iya, Kayak betul kalau banget. kata Ali bin Abu Thalib, jangan berharap lebih kayak sama manusia karena manusia itu tempatnya atau sumbernya kecewa gitu. Masya Allah. Subhanallah. Aduh banget ya podcast kali ini, Bun.